Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Seratusan murid sekolah dasar di Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa belajar di lantai teras sekolah lantaran ruangan belajar mereka digembok penjaga sekolah. Sebanyak 140 murid ini terpaksa belajar di lantai teras sekolah sejak Kamis lalu karena ruang kelas milik mereka digembok oleh penjaga sekolah. Proses belajar mengajar murid-murid ini terganggu karena mereka harus belajar di lantai sambil tiduran, bahkan ada yang menggunakan tiang bendera sebagai pengganti meja untuk alas menulis. Kalau mengajar seperti ini, kesulitan yang kami rasakan sebagai guru yaitu kurangnya media pembelajaran seperti papan tulis tidak ada, itu akan susah untuk menjelaskan kepada anak. Menurut penjaga sekolah, aksi gembok sekolah ini dilakukan sebagai bentuk protes lantaran dirinya tidak diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Selain itu, tanah sekolah merupakan hibah dari keluarga dari penjaga sekolah. Dalam meminta hak kepada pemerintah daerah terkait untuk mendapatkan janji tersebut. Seperti apa janjinya, Pak? Ya seperti tadi Pak, mengangkat atau salah satu sanak kemakan kami menjadi pegawai atau pesuruh di SD tersebut, yang mana sampai mendapatkan janji tersebut. Seperti apa janjinya, Pak? Ya seperti tadi Pak, mengangkat atau salah satu sanak kemakan kami menjadi pegawai atau pesuruh di SD tersebut, yang mana sampai saat ini tidak pernah terrealisasi. Sementara, wali murid berharap penyelesaian oleh pemerintah Padang Pariaman, Sumatera Barat terkait permasalahan tersebut, sehingga proses belajar mengajar para murid kembali normal. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, murid sekolah dasar di Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa belajar di lantai teras sekolah lantaran ruangan belajar mereka digembok penjaga sekolah. Lalu bagaimana proses penyelesaian dari masalah ini? Sudah bersama kami Bapak Dedi Spendri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Selamat pagi Pak Kadis. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Bu Andri. Ya Pak Kadis, kita ingin mengetahui bagaimana update terkini dari penyelesaian kasus ini. Apakah hingga pagi ini sekolah masih digembok oleh penjaga sekolah tersebut? Ya, informasi terakhir tadi kami telepon kepala sekolah, itu masih digembok, dalam posisi digembok karena hasil dari mereka demo kemarin di kantor bupati, itu kita masih menjanjikan karena regulasinya kita harus tahu dulu bagaimana dia dasarnya, karena yang P3K yang penjaga sekolah ini dia lulus di R4, artinya R4 ini dia menyusul untuk menjadi R3 di paruh waktu. Untuk pengusulan itu tentu saja pemerintah daerah harus melihat dari regulasi yang ada, kemudian itu yang sudah dijawab kepada perwakilan yang hadir kemarin bersama Bapak Sekda dan juga ada Bapak Wakapolres. Kita akan membicarakan ini lebih lanjut supaya mereka itu dapat difasilitasi dengan hal-hal yang sesuai permintaan tetapi tidak melanggar aturan yang ada. Ya Pak Kadis, lalu bagaimana upaya dan juga inisiatif Dinas Pendidikan untuk mengatasi masalah ini, karena anak-anak yang menjadi korban Pak harus belajar di lantai teras? Ya, pada saat kita ketahui ini belajar sekolah digembok, itu kita dari tim sudah turun ke lokasi, kemudian melakukan pendekatan dengan penjaga sekolah, bagaimana ini jangan disangkut pautkan dengan status di mereka sebagai penjaga sekolah yang statusnya sekarang adalah R4. Karena tetapi mungkin karena keinginannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, kita sampaikan, maka dia berharap, karena memang secara bersama mereka sudah membuat kelompok akan melakukan demo ke kantor bupati, dan itu sudah dilakukan kemarin. Jadi kita sudah mohon dan harap bersama dengan pemerintah nagari juga, pemerintahan kecamatan,
berharap bersama kepada penjaga sekolah untuk membuka ini. Tetapi pada saat ini mereka masih bertahan untuk belum membuka. Tetapi ini sebenarnya dasarnya untuk... Baik Pak Kadis, kami sudah bisa menangkap poinnya. Terima kasih atas informasi Anda. Kami harap segera ada penyelesaian dari permasalahan ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.